Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Aini dengan NIM 19016172. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis cerpen. Sebelum saya menjelaskan tentang langkah-langkah menulis cerpen, langkah baiknya kita memaparkan pengertian cerpen itu sendiri. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Saat membaca cerpen, biasanya sangat cepat selesai karena penulisannya yang pendek dan jelas. Kemudian, menurut pendapat para ahli, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata sampai 17 kuarto dengan spasi ganda. Selain itu, kisah pada cerpen berpusat pada diri sendiri yang berarti hanya pada satu tokoh saja. Itu menurut Nugroho Noto Susanto dalam Tarigan. Lalu setelah kita mengetahui pengertian dari cerpen, kita akan masuk kepada struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada 6. Yang pertama adalah abstrak, merupakan pemaparan gambaran awal dari kisah cerita yang akan kita ceritakan. Kemudian ada orientasi. Orientasi ini menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, lokasi yang digunakan sepanjang jalan cerita cerpen tersebut. Kemudian komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Lalu ada evaluasi. Seperti namanya evaluasi, maka di sini adalah konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik ini menuju ke bagian klimaks yang akan mendapatkan penyelesaian terhadap masalah yang terjadi pada suatu cerpen tersebut. Kemudian resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir dari permasalahan yang terjadi pada cerpen. Dan yang terakhir itu adalah koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang cerpen, maka kita masuk kepada fungsi cerpen itu sendiri. Fungsi cerpen antara lain fungsi rekreatif, yaitu sarana penghibur bagi para pembaca. Lalu ada fungsi estetis, di mana nilai estetika dari satu cerpen itu perlu diperhatikan agar si pembaca lebih menikmati alur cerita dari cerpen tersebut. Kemudian fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu memberikan pelajaran atau pendidikan, istilahnya pesan moral atau amanat dari cerpen tersebut. Lalu ada moralitas, kemudian ada fungsi religius. Lalu kita masuk kepada ciri-ciri cerpen. Apa saja ciri-ciri cerpen? Ciri-ciri cerpen ada 9. Yang pertama, pada umumnya bersifat fiktif karena berupa karangan dari si penulis. Kemudian, memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Lalu, saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Kemudian, ciri cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat dan memiliki pilihan kata yang tidak rumit, sehingga cerpen ini mudah dipahami oleh pembaca. Dan alur ceritanya tunggal atau satu jalan cerita saja. Kemudian, kisah cerita pada cerpen ini biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dan karakter tokoh pada cerpen ini sangat sederhana. Lalu kita masuk kepada jenis-jenis cerpen. Ada cerita pendek, cerita sedang, cerita panjang. Nah, apa itu cerita pendek? Cerita pendek ini jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata dengan panjang ceritanya itu 500 sampai 700 kata. Sedangkan cerpen sedang itu memiliki panjang sekitar 700 sampai 1.000 kata. Lalu cerpen panjang itu lebih dari 10.000 kata. Lalu apa saja unsur intrinsik pada cerpen? Yang pertama itu adalah tema. Tema yang merupakan hal yang mendasar dari sebuah cerpen itu sendiri. Kemudian ada alur, bagaimana urutan peristiwa yang terjadi dalam suatu cerpen. Kemudian ada setting, latar yang
ada pada cerpen tersebut seperti latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ada tokoh, siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerpen tersebut. Lalu ada watak, sudut pandang cerpen itu. Lalu yang terakhir ada amanat. Selain unsur intrinsik, tentunya cerpen memiliki unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik cerpen apa? Yang pertama itu latar belakang dari pengarang. Kemudian terdapat latar belakang dari masyarakat. Lalu ada biografi dan memaparkan biodata, aliran sastra, serta kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, dan duka yang mempengaruhi pembaca ketika membaca cerpen tersebut. Lalu, bagaimana langkah dari menulis cerpen itu sendiri? Nah, lalu bagaimana cara menulis cerpen? Menulis cerpen itu yang pertama kita mencari ide dulu. Mencari ide ini lakukan dengan mungkin berdiam diri beberapa jam atau menit, sehingga setelah mendapatkan ide, lalu kita langsung membuat cerpen itu sendiri dengan menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Lalu menentukan tema. Nah, setelah menentukan tema, lalu kita buat cerpen dengan menentukan alur-alur dan plot serta tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam cerpen tersebut. Setelah itu kita lalu membuat sudut pandangnya. Nah, setelah ini bagaimana rekan-rekan sudah dapat memahami cerpen? Nah, di sini saya membuat cerpen dengan judul Harapan yang Sirna. Singkat saja, cerpen dengan judul Harapan yang Sirna ini menceritakan seorang anak SMP yang bernama Casey yang memiliki kurangnya kasih sayang di keluarganya, sehingga ia merasa sendiri. Lalu ia menemukan rekan lelakinya yang sangat dekat dengannya, lalu memanfaatkan keadaan Casey tersebut dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, sehingga membuat Casey ini merasa hancur dan dia meminum baygon dan ia mengakhiri hidupnya dengan cara itu. Nah, di sini saya mengangkat cerita ini dari kisah nyata di daerah saya. Sekian, apabila saya ada salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.